Nah, ini ada sedikit pertanyaan, kita jawabnya. Ada ormas ya, sebelah mengatakan barang siapa yang meyakini bahwa saat Mahlul Qiyam Rasulullah datang dan hadir di majelis tersebut, maka itu sesat karena tidak ada dalilnya. Ya. Jadi ini para hadirin berkaitan dengan menata hati. Ya. Sama seperti halnya makna ihsan, di saat kaulah panjenengan ibadah di dalam asasuddin, ya, di dalam kita memperkuat agama, kita mengenal ada yang namanya rukun iman, ada yang namanya rukun Islam, ada juga yang namanya ihsan. Ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarah wa in lam takun tarahu fa innahu yara. Hendaknya kamu itu kalau ibadah, lek salat, bayangkan seakan-akan kamu melihat Allah. Nah, kita kan enggak ngelihat. Apakah kemudian di saat kita meyakini Allah ada di hadapan saya melihat Allah sehingga kita menjadi lebih khusyuk, kemudian kita dikatakan kafir, kita dikatakan sesat? Bukan, itu adalah salah satu cara agar hati kita itu semakin khusyuk di saat kita beribadah. Begitu juga ketika kita mahlul qiyam, para hadirin, kita hadirkan, kenapa? Karena yang kita baca itu sama persis seperti yang dibaca para sahabat Nabi. Ada beberapa lantunan-lantunan syair yang dibaca oleh sahabat Nabi ketika menyambut kehadiran Nabi Muhammad hijrah dari Mekah sampai di Madinah. Tala'al badru alaina. Itu dibaca oleh para sahabat. Sehingga kan bayangan mahlul qiyam itu seperti halnya kita sedang berdiri menanti kehadiran Nabi, Nabi datang, tala'al badru alaina. Nah, itu para hadirin tujuan daripada meyakini Nabi hadir. Kalau Nabi mendengar, wajib kita meyakininya. Karena Nabi sendiri yang mengatakan. Nabi mendengar salawat dan salam umatnya, baik di masa hidupnya ataupun setelah wafatnya. Jadi Nabi itu para hadirin wafat jasadnya, tapi rohnya masih hidup. Makanya panjenengan coba lihat, dibuka kitab sejarah, bagaimana para ulama-ulama ahli sunnati wal jamaah mengatakan Rasulullah itu bisa mendatangi umatnya yang dikehendaki, baik manama wa yaqdatan wa manama, baik ketika yaqdah dalam kondisi sadar atau ketika tidur, yaitu dalam mimpi. Jadi Nabi seandainya kau ingin mendatangi umatnya dalam keadaan sadar, jadi misal kekasih Allah rindu sama Nabi, Nabi datang mendatanginya dalam keadaan dia belum tidur, dia tidak tidur, sadar. Dan itu ahli sunnati wal jamaah meyakini itu. Nah, kalau kita dikatakan tapi itu berlebihan, kan Nabi juga melarang. Nabi mengatakan dalam hadisnya, la tutruni, jangan kalian tuh berlebihan memuji-muji aku sebagaimana atratin nasara nabiyahum, seperti mereka kaum Nasrani, mereka memuji-muji berlebihan nabinya, yaitu kaum Nasara memuji Nabi Isa. Nah, coba dibuka sarah hadisnya, dibuka, jangan mengartikan hadis itu sesuai dengan hawa nafsu kita, jangan. Dibuka yang dimaksud itra'un nasara li nabiyihim itu seperti apa. Ya, kita lihat kaum Nasrani itu saking cintanya sama Nabi Isa sampai Nabi Isa itu dianggap Tuhan. Adakah kemudian kita ketika memuji Nabi kita menganggap Tuhan Nabi kita Muhammad? Enggak ada. Kalau seandainya pun ada yang mengatakan oh Nabi Muhammad adalah Tuhan, kafir, sesat dia. Kalau dari Islam, enggak ada, kita enggak pernah menuhankan Nabi Muhammad. Sebagaimana kaum Nasrani menuhankan Nabi Isa, enggak, kita enggak melakukan itu. Kita memuji sesuai dengan kadar yang layak untuk disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi, kata Al-Imam Busiri dalam Burdah itu. Wahkum, silahkan kamu menghukumi, kamu memuji Nabi Muhammad sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Yang penting jangan kamu sampai menuhankan Nabi Muhammad. Kita kan nggak pernah menuhankan Nabi Muhammad. Kalau dikatakan, oh kan banyak itu ya, yang minta tolong sama Nabi. Hakikatnya kita bukan minta tolong sama Nabi.
Kita minta tolong kepada Allah tapi dengan wasilah Nabi. Nah sekarang kalau katakan udah boleh minta tolong sama manusia, lu jenengan lek sakit kok neng dokter. Nah, ini kan lucu, dokter yang menungso. Kenapa kok kamu datang ke dokter? Dokter itu manusia. Harusnya kamu langsung aja kepada Allah. Ya Allah, jenengan paringi kula gerah ya Rob. Jenengan dendang paringi kula sehat. Harusnya gitu aja, nggak usah dokter. Nah ini para hadirin, bukan kita itu meminta sama Nabi, tapi kita menjadikan Nabi sebagai wasilah. Nah, sehingga ini bukan satu hal yang layak untuk langsung dihukumi sesat. Jadi ini adalah salah satu cara. Karena kita ini hidup jauh dari Nabi, nggak pernah melihat Nabi, ya cara kita membayangkan Nabi. Ya cuman itu aja bisanya. Pada kepanggih Nabi kan buatan sakit. Mau pakai mesin waktu kembali di zamannya Nabi buatan sakit. Ya secara kita yang bayangkan. Makanya kita baca, oh Nabi Muhammad itu punya wajah fihi tadwir. Wajahnya itu berbentuk bulat tapi tidak terlalu bulat. Dan juga pipinya Nabi itu lurus. Kemudian Nabi punya hidung yang indah, mancungnya Nabi mancung yang indah, bibirnya Nabi besar yang indah, yang itu menurut orang Arab, orang yang berbibir besar itu akan tampak indah. Sehingga Nabi Muhammad karena diciptakan dari Arab, dilahirkan dari Arab, sehingga Nabi Muhammad dijadikan sempurna di saat itu yang dianggap oleh orang Arab sempurna. Dan bahkan lebih daripada bayangan orang Arab. Nah, sehingga indah, kulitnya musyarrabun bihumrah, kulitnya Nabi itu putih kemerah-merahan. Kemudian rambutnya sesaat ada panjangnya setelinga, di bawah telinga kadang sepundak. Kemudian Nabi Muhammad, para hadirin, memiliki badan yang tegap, tidak terlalu tinggi juga tidak pendek. Wa idza masa fa ka'annama yanhattu min sabab, tapi walaupun Nabi Muhammad bukan yang tinggi sekali, fa idza masa, Nabi Muhammad kalau berjalan itu kelihatan dari manusia yang paling belakang. Orang yang paling belakang sendiri kelihatan Nabi Muhammad di depan sendiri. Padahal bukan orang yang tertinggi. Sayyidun dihkuhut tabassumu, manusia seorang pemimpin yang kalau tertawa itu tersenyum. Bukan ngakak. Nah, itu kan ngakak gitu. Bukan hanya laler yang sakit melebet nggih. Lek ana codot yang melebet nggih ngoten. Ini Nabi Muhammad sayyidun dihkuhut tabassum wal masyul huwaina, kalau jalan itu tenang Nabi Muhammad. Tapi sahabat di belakangnya lari. Sahabat di belakangnya ngos-ngosan kejar Nabi. Kenapa? Karena tidak ada satu tempat yang dituju oleh Nabi Muhammad kecuali Allah akan melipat jaraknya menjadi lebih pendek. Sehingga bagi Nabi lebih pendek, bagi sahabat ya tetap panjang. Sehingga mau nggak mau sahabat akhirnya lari untuk ngejar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita bayangkan itu, gitu. Kita hadirkan di benak kita, di pikiran kita. Oh, Nabi ketika datang di Madinah disambut dengan Tola al-Badru alaina. Kita bayangkan seakan-akan kita niki memposisikan diri seperti sahabat Ansor. Kemudian yang di dalam sejarah dikatakan ada satu yang memiliki pandangan mata tajam, dia melihat dari atas tempat yang tinggi, entah itu pohon, dalam riwayat pohon, dalam riwayat tempat yang tinggi, melihat dari kejauhan. Kemudian dia teriak di Madinah itu, Rasulullah, Rasulullah, ini dia Rasulullah datang. Kumpul semuanya. Orang-orang Madinah itu kemudian begitu sudah dekat Nabi Muhammad, mereka lantunkan syair Tola al-Badru alaina. Kita bayangkan itu. Lek mboten dibayangne, bayangne kok mboten saged napa malih nyawang, gitu mboten. Nah, ini orang bayangkan nabinya dibilang sesat itu kan lucu, gitu mboten. Lucu terus bayangne sapa, gitu. Nah, jadi para hadirin enggak langsung dihukumi sesat begitu saja, enggak. Wallahu a'lam bishawab.